Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya kita bahas pertanyaan yang sudah kalian masukkan di classroom kemarin ya. Jadi agendanya cuma menjawab pertanyaan kalian aja. Kemudian kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ade Prastio. Ade ada di belakang kayaknya. Maintenance server itu gunanya apa, Pak? Nah, maintenance server itu gunanya server itu kan adalah alat ya, sama seperti kendaraan, sepeda motor yang harus dirawat secara berkala agar kualitas dari sepeda motor itu sendiri tetap terjaga gitu. Jadi kalau maintenance server itu supaya servernya itu ya tetap berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau maintenance-nya itu sendiri ada dari dua sisi. Yang pertama ada dari sisi hardware, ya dicek alat-alatnya itu, komponen-komponennya itu misalnya kartu jaringannya atau hard disknya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau tidak ya harus diganti gitu. Kemudian ada dari sisi software, maintenance dari sisi software. Artinya server itu kan berarti terhubung ke jaringan ya untuk melayani misalnya web server, berarti untuk melayani penggunaan web. Berarti kalau dari sisi softwarenya dicek apakah ada bug atau port-port yang terbuka yang bisa disusupi oleh hacker atau cracker kayak gitu. Jadi intinya maintenance server itu gunanya ya untuk agar supaya si server ini berjalan sesuai dengan keinginannya gitu. Kalau enggak ya harus diperbaiki. Kemudian dari Akang Tape ini siapa? Kenapa programmer pemula seperti kita tidak diperkenalkan lebih jauh dengan cara mudah membangun website seperti PHP Maker ya? Pertanyaannya seperti itu. Kalau untuk bekerja, kalau misalnya kalian bekerja ini ya, sorry ada yang masuk ini. Kalau untuk bekerja silahkan aja pakai PHP Maker. Kalau untuk bekerja silakan aja pakai PHP Maker, tapi atau PHP generator yang lain gitu. Tapi kalau untuk namanya belajar, kalian harus belajar dari dasarnya supaya kalian tahu apa yang kalian ketik, makna setiap baris perintah yang kalian ketik itu kalian tahu gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Della Syarila. Bagaimana untuk memulai membuat membuat sebuah website? Mengapa website diperlukan di perusahaan besar dan untuk branding produk atau keperluan berbisnis lainnya? Ini kenapa? Kenapa perlu? Pertanyaannya kurang lebih gini. Bagaimana untuk memulai sebuah website? Memulai sebuah website itu ada namanya SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC ini dimulai dari requirement dulu, apa aja yang dibutuhkan oleh website itu. Kemudian ada ditentukan definingnya, kemudian baru didesain dari sisi tampilan dan alur programnya seperti apa. Kemudian baru di-coding, jadi nggak langsung buat website itu nggak tiba-tiba langsung loncatnya ke coding, nggak. Tapi mulai dari requirement analysis dulu. Nah, kalau requirement analysis ini kalian belajarnya di perancangan ya, pelajarannya Bu Ulfa. Kemudian baru didesain, kemudian baru coding. Nah, kita kan pelajarannya lingkupnya di coding dan testing. Kemudian mengapa website itu diperlukan di perusahaan besar untuk branding produk atau keperluan berbisnis lainnya? Gini, biasanya kalau ini pertanyaannya cenderung ke company profile ya, company profile. Website itu ada company profile, ada web aplikasi, ada sosial media, kemudian ada jenisnya lagi yang kayak marketplace dan lain-lain. Nah, kalau yang pertanyaan ini kayaknya cenderungnya ke company profile. Kenapa sebuah perusahaan itu perlu company profile? Ya supaya orang lain itu tahu, kenal dengan perusahaan kita gitu. Jadi kalau kenal dengan perusahaan kita otomatis maka akan ada orang mau untuk ikut menjadi klien atau mitra dari perusahaan kita itu tadi gitu. Jadi sekarang itu apalagi di masa pandemi seperti ini kan orang lebih mudah mengenali sebuah perusahaan itu menggunakan
company profile-nya. Biasanya di situ di company profile itu ada daftar kliennya, ada pekerjaan yang telah mereka selesaikan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Dewi Rosita. Bagaimana cara mudah paling awal pembuatan JavaScript dan menggabungkan pada HTML dan CSS? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana cara mudah paling awal pembuatan JavaScript dan menggabungkan pada HTML dan CSS? Saya kurang paham pada saat pembuatan di Sublime dan menghubungkan ke PHP, lalu terkoneksi ke laman website kita dan menggunakan database. Oke, ini pertanyaannya cukup kompleks. Oke, jadi secara garis besar, prinsip kerja dari si website ini tadi seperti ini. Yang dilihat oleh klien itu ada di browser namanya. Nah, yang tampil di browser itu adalah HTML, HTML dan CSS. CSS itu, ada lagi yang masuk. HTML itu yang tampil di sisi browser itu adalah HTML dan CSS. Supaya cantik ya perlunya pakai CSS. Tapi pembuatan JavaScript dan menggabungkan pada HTML CSS. Nah, JavaScript itu di mana? JavaScript itu digunakan untuk biasanya ya JavaScript itu digunakan untuk merubah tampilan HTML. Tampilan HTML ini kan statis. Karena dia statis dia tidak berubah, dia kan harus bisa berubah-berubah sesuai dengan datanya gitu. Nah, itulah fungsinya JavaScript, bisa merubah tampilan HTML tanpa perlu di-refresh. Kalau PHP, kalian harus refresh dulu halaman browsernya, baru si tampilan ini tadi berubah. Tapi JavaScript tidak seperti itu. Dia JavaScript itu bisa mengambil data dari PHP, kemudian dimasukkan ke dalam HTML-nya. Nah, kemudian saya kurang paham pada saat pembuatan di Sublime menghubungkan PHP. Nah, PHP itu ada di sini. PHP itu ada di bagian sisi web server. Lalu terkoneksi menggunakan database. Database itu terpisah lagi sebenarnya. Kalau database server yang kalian pakai itu namanya biasanya MySQL. Yang biasa kalian pakai ya, namanya MySQL. Kemudian kalau web server yang biasa kalian pakai itu Apache. Nah, exam yang biasa kalian pakai itu adalah gabungan antara Apache, kemudian Apache, MySQL, PHP, PHP-MyAdmin. Nah, itulah gabungannya ada di exam. Jadi udah di komplit, udah satu paket itu web server dan database servernya ada di exam. Itu untuk kalian belajar, tapi secara kalau untuk deployment atau untuk istilahnya apa ya? Deployment itu untuk dihostingkan ke yang ada nama situsnya. Nah, itu biasanya dia terpisah-pisah lagi, harus install sendiri-sendiri. Harus install sendiri-sendiri antara web server dan database servernya. Nah, lalu terkoneksi. Jadi bagaimana menghubungkan PHP ke database server? Bingungnya di situ. Kalau PHP itu yang menghubungkan ke MySQL. Nah, nanti datanya dari PHP itu baru dirubah ke HTML oleh si web server. Jadi web server ini fungsinya untuk mengambil data di database server, kemudian merubah tampilan dari PHP, merubah bahasa PHP itu menjadi HTML. Karena kita nggak akan bisa lihat script PHP itu dari browser, itu nggak akan bisa terlihat. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau nggak terjawab nanti tanya aja lagi di kolom chat. Selanjutnya dari Diko Fernanda, mendesain tampilan. Intinya pertanyaan dari Diko Fernanda ini bagaimana mendesain tampilan website. Untuk mendesain tampilan itu biasanya ada software khusus namanya Adobe XD. Tapi kalau kalian nggak bisa Adobe XD, kalian boleh pakai Photoshop juga sudah cukup ya. Kalian desain dulu tampilannya. Jadi sudah dapat kombinasi warnanya, gambarnya segala macam. Nah, baru kalian jadikan itu HTML. Kemudian kalian percantik dengan CSS. Kalau perlu JavaScript, nah baru kalian sisipkan lagi JavaScript. Ini contoh yang sudah saya kerjakan, yang pernah saya kerjakan. Saya desain seperti ini di Photoshop. Kemudian baru saya buat HTML dan CSS-nya. Kemudian baru di-upload deployment. Deployment-nya ini di GitHub ya. Di GitHub. Oke, ini boleh kalian cek aja nanti.
Selanjutnya Eva Puspita Dewi. Pada saat saya mengerjakan proyek, saya menjumpai add media dengan size tertentu. Itu fungsinya apa sih, Pak? Nah, yang ada add media ini namanya media query breakpoint. Media query breakpoint. Media untuk mengakses website itu kan beda-beda. Ada yang desktop. Desktop itu yang mana, Pak? Desktop itu yang kalian pakai PC atau pakai laptop, itu namanya desktop. Kemudian ada yang pakai tablet. Tablet itu yang HP tapi yang besar sedikit itu. Nah, itu namanya tablet. Satu lagi ada yang pakai smartphone. Nah, itu media query-nya berbeda-beda. Contohnya untuk media query untuk tablet itu biasanya yang max width-nya itu 1000 pixel ke atas. 1000 pixel max width-nya itu biasanya untuk tablet. Kalau untuk HP itu biasanya 600 pixel. Nah, itu nanti kalian belajar di HTML CSS 3 di project-nya. Selanjutnya Farhan Afriansah. Tips untuk lebih mudah mengingat kode program selain dari mengetik secara berulang-ulang. Tipsnya kalau diingat perlu, tapi kalau dihafal nggak perlu. Jadi kode program itu nggak perlu kalian hafal. Kalau kalian lupa, kalian cari aja di Google. Ya, saya sendiri kadang lupa juga. Kadang kalau sering kalian praktekkan itu otomatis biasanya ingat sendiri, tapi nggak perlu kalian hafal. Kalau kalian hafal, pening, puning sendiri nanti. Jadi yang penting pertama kalian paham maksudnya tadi apa, maksud dari setiap baris perintah kode program itu kalian paham. Setelah kalian paham, kalian lupa, itu nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal cari, gitu kalian baca, kalian paham lagi sendiri kayak gitu. Saya biasa kalau saya tinggalkan dalam 1 minggu aja itu kadang banyak yang lupa gitu. Tapi setelah saya baca lagi, saya teringat lagi. Selanjutnya Feby Fauziah, jelaskan apa yang dimaksud dengan font, web save, dan fallback. Nah, font web save ini apa? Artinya font yang aman untuk dipakai dalam mendesain sebuah web. Yang artinya font itu pasti akan tersedia di setiap browser gitu. Contohnya ya Times New Roman itu pasti tersedia. Kemudian serif, serif dan keluarganya yang sans serif dan lain-lain. Nah, kalau font fallback itu apa? Font fallback itu contohnya gini, misalnya kalian pakai font type-nya, font family-nya itu Roboto. Seandainya di browser itu tidak ada Roboto atau tidak bisa mengakses Roboto, dia akan di fallback ke OpenSense. Kalau OpenSense nggak ada, di fallback ke Helvetica. Kalau Helvetica nggak ada, ke Arial. Kalau Arial juga nggak ada, sans serif. Sans serif ini pasti ada di semua device. Jadi itu maksudnya fallback ya. Kalau nggak ada di sini dia lempar kemari, kalau nggak ada di sini lempar kemari, nggak ada di sini lempar kemari lagi. Terakhir ke yang paling akhir ini fallback. Kalau web save tadi ya font type yang pasti ada di semua device gitu. Jadi amannya sih fallbacknya itu pakai yang font save-nya, misalnya serif, sans serif ya. Selanjutnya pertanyaan dari M. Dwi Arya. Algoritma dan struktur data. Algoritma itu apa, struktur data itu apa ya, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Jadi algoritma itu apa? Eh, Algoritma itu sendiri kalau dipisahkan dari pemrograman ya, algoritma itu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya ya udah pernah saya bahas waktu di kelas 1 waktu pemrograman dasar itu udah pernah saya bahas. Tapi kalau kaitannya dengan pemrograman, misalnya ada masalah apa? Masalah untuk login contohnya misalnya. Algoritmanya apa? Pertama algoritmanya user menginputkan username dan password misalnya. Kemudian klik tombol login. Setelah klik tombol login, dia akan melakukan pengecekan input datanya sudah benar apa belum kayak gitu. Misalnya contohnya ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk username misalnya. Misal ya, kalau udah oke baru dia cari ke database. Nah, cari ke database, ada nggak ditemukan nggak di database. Kalau ada ditemukan baru dia lanjutkan ke halaman berikutnya. Kalau tidak ditemukan berarti dia munculkan pesan maaf username dan password Anda salah. Nah, itu contoh algoritma login. Kalau struktur data itu sendiri apa? Struktur data itu cara kita menyimpan sebuah data. Contohnya yang pasti pernah kalian pakai itu array. Array itu termasuk ke dalam struktur data. Satu lagi banyak lagi contohnya ada QU, ada linked list, ada structure. Nah, satu lagi mungkin sekarang ada namanya object array ya, array yang di dalamnya jadi objek kayak gitu. Kemudian cara cepat memahami dunia pemrograman web ya. Jadi nggak ada cara singkat untuk sukses di pemrograman web ini. Saya sendiri kenal pemrograman web itu 2007.
sampai saat ini saya masih belajar pemrograman web, dan pemrograman web ini salah satu ilmu yang paling cepat berkembang. Ya, berkembangnya dulu zaman saya belajar itu CSS3 itu belum ada. Jadi masih pakai CSS 1 dan 2. Kemudian sekarang sudah ada eh, framework CSS seperti Bootstrap. Nah, zaman saya dulu kuliah itu belum ada gitu. Jadi terus belajar. Saya sendiri sampai sekarang juga masih belajar. Next, Marisa Puspita. Fungsi PHP dalam web. PHP itu sendiri seperti saya jelaskan sebelumnya. Ya, PHP itu dia dari di sisi web server. Di sisi web server dia yang PHP ini dia fungsinya untuk mengambil data dari database, mengolahnya. Algoritma dan logika pemrogramannya itu biasanya ada di PHP. Nah, baru si web server ini menerjemahkan PHP tadi ke dalam bentuk HTML. Nah, urutannya seperti itu. Jadi browser HTML meminta data ke web server. Web server cari datanya, diolah datanya, ngambil datanya dari database misalnya. Ngambil data dari database, kemudian datanya diolah, kemudian baru ditampilkan di browser. Nah, PHP itu fungsinya itu tadi sebagai untuk mengambil data, mencari data dari database server, kemudian untuk mengolah data dan nilai tersebut agar menjadi informasi yang berguna di browser. Melati Kusuma Pertiwi, fungsi JavaScript. Nah, fungsi JavaScript itu tadi udah saya jelaskan ya tadi di awal ya. JavaScript itu tadi kalau kalian nggak pakai JavaScript, kalian untuk merubah datanya itu perlukan refresh browser, baru datanya akan berubah di browser ini tadi. Tapi kalau kalian pakai JavaScript, JavaScript itu punya fungsi yang bisa merubah HTML langsung tanpa merefresh halaman. Itu fungsi yang menurut saya yang paling paling berguna dari JavaScript ya. Jadi nggak perlu di-refresh, datanya sendiri di HTML browsernya itu bisa berubah gitu. Nah, Dini Amalia, berapa banyak versi PHP? Yang sering dipakai itu yang terkenal itu PHP 4, PHP 5, dan sekarang yang orang pakai itu PHP 7. Mungkin ada 7 versi ya, tapi setiap versinya itu ada subversionnya lagi. Contohnya misalnya ini PHP 748. Berarti ini bahasanya bahasa PHP 7 tapi versi ke 8, 4.8 seperti itu. Jadi kalau ditanya ada berapa versi, saya bisa jawab 7, tapi ada subversionnya lagi. Subversionnya itu biasanya hanya memperbaiki bug-bug yang ada di versi sebelumnya. Novi Mutia Afriska, bagaimana kita menggunakan image dalam bahasa pemrograman? Kalau image, ini saya kurang mengerti, kurang paham maksud dari pertanyaannya ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanya di kolom chat maksud dari image dalam bahasa pemrograman PHP ini apa gitu. Apakah pengolahan citra gambar atau apa gitu. Ya. Kemudian dari Oka Adva, bahasa program apa saja yang digunakan untuk membuat web dan apakah semua bahasa itu bisa disatukan semua untuk membuat sebuah web? Jawabannya apakah bisa? Bisa. Bahasa pemrograman apa saja? Yang termasuk dalam bahasa pemrograman itu sendiri sebenarnya JavaScript, kemudian PHP, Node.js itu bagian dari JavaScript juga ya pengembangannya lagi. Kemudian ada Ruby on Rails, kemudian ada Python. Nah, itu bisa digabungkan nggak? Bisa, tapi setiap bahasa pemrograman itu punya fungsinya sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk PHP memang dia ditujukan untuk membuat sebuah website. Jadi kalau dia digunakan untuk misalnya untuk terkoneksi ke suatu alat, nah biasanya itu perlu library tambahan atau bahasa pemrograman yang lain lagi gitu. Ya, jadi jawabannya bisa, tapi setiap bahasa itu ada fungsinya masing-masing. Jadi gunakan bahasa-bahasa tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan awal bahasa itu dibuat. Putri Amanda, pentingkah CSS dalam sebuah web? Ya, sangat penting. Ibaratnya gini, kalau nggak HTML tanpa CSS itu kayak kamu buat rumah, ya. Kamu buat rumah, tapi nggak ada ininya, nggak ada catnya, warnanya masih warna semen biasa, kemudian nggak ada bunga-bunganya, nggak ada ukiran-ukirannya. Nah, seperti itu. Jadi CSS itu tugas dia itu adalah untuk mempercantik sebuah halaman web. Bisa nggak tanpa CSS?
Jawabannya bisa, tapi tidak menarik. User sekarang kan perlu berfungsi dan menarik itu website itu, apalagi website-website seperti untuk media sosial dan lain sebagainya. Itu kemudian dari CSS itu juga kalau dia menarik kan otomatis menarik pengunjung, menarik user lain untuk ikut menggunakan web tersebut. Kemudian Putri Ulfah Syahrida, apakah dalam pembuatan website kita sebagai programmer diharuskan menghafal kode program? Kode program. Jawabannya tidak, tidak harus hafal, tapi kalian harus paham. Atau ada cara lain yang lebih mudah? Nggak ada, ya, nggak ada. Kalian eh, sering aja dipakai, insya Allah kalian ingat sendiri. Kalau lupa gimana Pak? Kalau lupa tanya aja Google. Kemudian pertanyaan dari Rahmat Tanoga, perbedaan Bootstrap, Laravel, dan CodeIgniter. Oke, yang pertama yang perlu kalian garis bawahi ya, yang perlu kalian garis bawahi, Bootstrap itu adalah framework CSS. Framework CSS. Jadi dia, framework itu apa Pak? Framework itu adalah kumpulan library yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kerja kalian. Jadi kalau Bootstrap itu frameworknya CSS. Ini misalnya kalian buat sebuah tampilan web nih, tampilannya ya, tampilannya. Kalian kesulitan untuk mendesain dari awal, kalian bisa pakai Bootstrap. Bootstrap itu framework CSS. Jadi kalian tinggal pakai kelas-kelasnya Bootstrap. Dengan begitu warnanya misalnya di Bootstrap itu kan ada primary, ada default. Nah, itu warnanya kan udah ada masing-masing ya, warna-warna aman lah istilahnya, merahnya merah seperti apa, birunya biru seperti apa. Nah, yang satu jenis sama Bootstrap ini apa? Bukan Laravel dan bukan CodeIgniter. Yang satu jenis sama Laravel ini adalah Foundation namanya. Itu termasuk ke frameworknya CSS juga. Kalau Laravel dan CodeIgniter ini apa? Laravel dan CodeIgniter ini adalah framework untuk PHP-nya. Framework PHP-nya itu pakai Laravel dan CodeIgniter. Ada lagi yang namanya YII. Nah, itu juga termasuk ke dalam framework PHP. Nah, framework PHP ini ya kalau kalian nggak pakai framework, kalian untuk insert data ke database itu kalian harus buat koneksinya dari mulai MySQL Connect, query-nya segala macam. Tapi dengan pakai Laravel dan CodeIgniter ini kalian nggak perlu itu, kalian tinggal ikutin aja library yang terdapat di Laravel dan CodeIgniter ini bagaimana cara insert data, update data, menghapus data, menampilkan data ke web dan ke database. Jadi seperti itu. Jadi pengolahan datanya fungsi-fungsinya itu pakai yang sudah disediakan oleh Laravel dan CodeIgniter. Bahasanya bahasa PHP. Ya. Selanjutnya Rani Susanti, apa yang dimaksud dengan web server? Ya, ini tadi udah saya jelaskan. Dan hyperlink. Hyperlink ini link teks yang digunakan untuk mengarahkan ke halaman lain, yaitu hyperlink. Ini udah saya jelaskan tadi ya. Rizka Masmiranti, apakah untuk mempelajari sebuah bahasa pemrograman web yaitu PHP kita harus memiliki sumber berbahasa pemrograman yang melimpah, Pak? Ini saya kurang paham maksud pertanyaannya, Pak, tapi mungkin seperti ini maksudnya. Apakah kita harus ingat semua PHP itu? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kita nggak harus ingat semua. Tapi ketika kita buat, kita harus paham. Kalian setiap permasalahan yang kalian jumpa itu sebenarnya kalian bisa cari di Google ya. Di Google itu atau ke PHP-nya langsung ke php.net. Di situ sudah lengkap dokumentasi tentang PHP. Untuk mengerjakan ini caranya bagaimana, untuk mengerjakan ini caranya bagaimana, itu sudah lengkap dokumentasinya di php.net. Jadi tinggal dipelajari dari dokumentasinya aja seharusnya sudah bisa gitu. Cuman ya itu tadi bahasa Inggris. Siti Nurhaliza, style solid di dalam border. Apakah style solid di dalam border ini bisa dipisahkan? Jawabannya, border ini adalah salah satu properti dari CSS. Style solid itu adalah nilainya gitu. Nilai dari bordernya itu tadi, apakah bisa dipisahkan? Tidak. Jadi style solid ini nilai yang dimiliki oleh properti border. Jadi nggak bisa dipisahkan. Syarifah, bagaimana cara menentukan nilai size di dalam CSS suatu web agar terlihat pas di website kita? Ini jawabannya cukup kompleks ya. Tergantung dari website itu akan ditampilkan di mana. Jadi tadi makanya perlu media query itu tadi. Karena kan masing-masing perangkat itu tadi dimensinya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda berarti ukurannya juga berbeda-beda gitu.
Cara paling aman sih misalnya mengatur lebar ya, mengatur lebar. Mengatur lebar itu saya biasanya pakai persen. Jadi misalnya width-nya 100%. Jadi artinya 100% tuh ya berarti width-nya tuh lebar full satu layar gitu. Satu layar yang akses. Nah, apa ada cara lain? Ada. Nah, caranya itu banyak. Ada yang pakai apa ya, pivot namanya istilahnya. Ada pakai yang pakai pivot, ada yang pakai persen. Kemudian bisa juga diatur dari media query breakpoint-nya tadi. T. Wulan Handayani, apa yang terjadi pada elemen dari array apabila ada data baru yang disimpan di sana? Apa yang terjadi pada elemen dari array? Jawabannya ini, apa yang terjadi pada elemen dari array yang kalau ini menambahkan data, kalau menambahkan data dari array untuk PHP sendiri itu nggak ada masalah ya. Tetapi ini nggak ada masalah ya. Apa yang terjadi pada elemen array apabila ada data baru yang disimpan di sana? Ya nggak ada masalah selama array-nya itu kalau di PHP ya, di PHP kan nggak ada batasan dari elemen. Beda dengan bahasa pemrograman seperti C++. Ketika kita mendefinisikan sebuah array itu ada batas elemennya, tapi kalau di PHP seingat saya nggak ada. Jadi ketika ditambahkan ya nggak ada masalah, dia nampung aja. Widya Hartanti, Pak, di pembelajaran web kan ada menggunakan JavaScript. Di situ saya nggak paham, Pak. Jadi bagaimana agar kita memahami bagian-bagian yang ada di JavaScript? Memang menurut saya JavaScript ini adalah bahasa yang paling sulit dipahami. Menurut saya ya. Kenapa? Karena dia strukturnya berbeda dari bahasa-bahasa pemrograman lainnya gitu. Seperti PHP. Kalau PHP itu dia struktur bahasanya itu mirip seperti C dan C++, jadi masih mudah dipahami. Tapi kalau JavaScript ini saya sendiri memang agak kesulitan untuk memahaminya, jadi pelan-pelan aja. Khususnya lagi di JavaScript versi ES6. Nah, itu pembuatan fungsinya, pembuatan variabelnya itu sudah berbeda dari versi sebelumnya. Oke. Sekian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom chat ya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang sudah mengerjakan latihan yang ada di Progate. Ya, ini adalah daftar peringkat teratas dari posisi 3 sampai 13. Ya, terima kasih. Yang lain silahkan kejar mereka-mereka ini ya supaya nama kalian juga bisa terpampang di tampilan peringkat di Progate. Kemudian saya mengingatkan sekali lagi untuk ini jadwal target belajar kita ya, jadwal target belajar kita di Progate. Minggu ini targetnya kalian selesai di CSS 2. Minggu depan kalian harus selesai di latihan HTML dan CSS 2. Minggu sekali lagi sampai tanggal Agustus kalian harus selesai di latihan CSS 3. Terakhir di awal Agustus itu kalian harus selesai sampai Flexbox. Dan di awal Agustus nanti kita akan coba buat tim untuk mengerjakan sebuah website statik yang menggunakan HTML dan CSS-nya aja. Ya, jadi HTML, CSS, kelompoknya mungkin terdiri dari 4 orang. 4 orang. Nah, setiap orang itu nanti bagi-bagi tugas, dia mengerjakan satu buah halaman website. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan saya sampaikan ketika awal Agustus. Tugas kalian minggu ini hanya menyelesaikan sampai CSS 2. Ya. Oke, sekian terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat. Ada? Ada pertanyaan? Oke. Pak Akang Tape itu nama saya Rizky Ananda Mustafa. Oke, Rizky Ananda Mustafa. Nanti di Google, akun Google-nya tolong rubah namanya Rizky Ananda Mustafa ya, karena di Google Classroom namanya juga Akang Tape. Jadi nggak ada di absen nanti, saya bingung, takut lupa pula. Kemudian Saripah, Pak kalau udah selesai di latihan HTML 1, 2, 3, apakah bisa lanjut terus ke JS? Ya silahkan Saripah, lanjut terus ke JS. Makin cepat kamu selesai berarti kamu akan belajar hal baru lagi. Kemudian dari Dewi Rosita, Pak yang dimaksud CSS 1 dan CSS 2 itu bagaimana? Oh, ini bagian CSS 1 itu nama pelajaran di Progate-nya ya. Kalau CSS itu sendiri sekarang versinya CSS 3. Oke, terima kasih Akang Tape.
Kang Tape. Rizky Ananda Mustafa. Namanya bagus kok. Rizky Ananda Mustafa. Ada lagi? Oke, kita screenshot dulu ya. Ini ada 15 orang berarti yang hadir. Screenshot. Kemudian siapa lagi tadi? Sebentar ya, saya screenshot dulu ya. Pertanyaannya kita pending dulu sebentar. Biar saya ingat ini siapa yang hadir, siapa yang enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, itu di pelajaran program harus kita selesaikan semua, Pak. Yang wajib sama kalian itu HTML, CSS, JavaScript. Kalau kalian mau menyelesaikan sampai Node.js, itu malah lebih bagus. Kalian bisa dapat sertifikat dari Proget. SQL-nya juga, SQL silakan dicoba. Jadi kalau mau dapat sertifikat dari Proget, kalian selesaikan HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian SQL, terakhir Node.js. Jadi SQL-nya juga masih SQL dasar kok. Select, insert, update, delete. Nah, itu masih dijelaskan lagi dari awal, dari dasar di Progetnya itu sendiri. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri sesi Vicon hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Walaupun tadi mungkin kayaknya ada yang RPL 2 ikut masuk yang nggak ada masalah juga. Tapi sebenarnya ini untuk RPL 1 aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, absennya bagaimana? Absen bagi yang tadi kan udah saya screenshot ya. Yang hadir Vicon berarti otomatis dianggap hadir gitu. Bagi yang tidak hadir Vicon bisa ketik di di komentar. Nanti video ini akan saya edit dulu. Kemudian setelah saya edit akan saya upload ke YouTube. Nanti bagi yang tidak hadir di Vicon bisa komen di video di YouTube-nya nanti. Bagi yang sakit atau tidak bisa ikut hadir ya silahkan di WA saja. Nanti saya konfirmasi ke wali kelasnya kenapa tidak bisa hadir gitu. Ini juga ada yang udah hadir ke sini kawan-kawan kalian yang mungkin koneksi jaringannya di rumahnya agak sulit jadi mereka hadir ke sekolah. Itu juga dianggap hadir. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.